Hai teman-teman pendapat Joseph, saya kembali lagi di channel pendapat Joseph. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakannya. Saya akan melakukan review singkat terhadap film The First Omen. Ada 5 hal yang bagus dalam film ini. Pertama adalah setelah 2006, film ini kembali lagi diangkat. Ada beberapa film tentang penganut setan atau okultisme dan beberapa film lainnya yang cukup diangkat, cukup seru, tapi berbeda dengan The Omen yang ngomongnya antichrist, tentang kitab wahyu, tentang gambaran tentang akhir zaman, gambaran tentang antikristus, Kristus palsu, nanti beranak kalau dalam Alkitab akan ada nabi palsu dan lain sebagainya. Ini diangkat karena film ini adalah dikatakan jendela dari The Omen 1976. Nah, saya nonton yang pertama itu 1976, nonton di Metro TV. 2 dan 3 itu ingat saya nonton di Luxury, di warnetnya Amin Rais. Jadi ceritanya sendiri saya cukup tahu. Nah, dan menariknya yang kedua adalah bagi saya yang pernah nonton adalah jalan ceritanya cukup sangat realistis tentang film The Omen itu 1976 dan 2006. Nggak dijelaskan bagaimana The Omen itu ada ibunya siapa, bapaknya siapa, tidak dijelaskan secara jelas. Di film Omen tahun sekarang adalah menjelaskan apa yang kurang jelas, walaupun kalau di film itu katanya lahir dari serigala kalau 1976. Ternyata tahun 2024 ini dijelaskan dia lahir dari mantan suster yang kehilangan keimanan dia terhadap Kristus, ya akhirnya menjadi pengikut dari gereja gelap, gereja antikristus, dan dia menggantikan anak yang dia lahirkan, anak yang dia dapat dari hubungan bersama iblis, untuk menjadi anak dari seorang duta besar Amerika bernama Robert Thorne. Sebagai info, film ini digawangi oleh tokoh-tokoh yang besar seperti Neil Tiger Freeze sebagai Margaret yang tokoh utama, Simonia Braga, Surter Sylvia, Ralph Ineson, Walter Bridgman yang menjadi pembisik di sosoknya Margaret, dan beberapa aktor lain. Jadi kisah ini kalau kita ngomong kayak kisah Nun ini sedikit mirip tentang kehidupan Miryarawati, tetapi yang ini jelas lebih dalam, lebih ada seri konspirasinya, lebih ada greget tentang berbagai pertanyaan misalnya semesta yang ngomongin semesta The Omen, di semesta The Antichrist yang sempat hits di tahun 1976 sampai 1980-an. Karena 2006 film ini gagal, dan gagalnya itu ya mungkin saja karena setahu saya film ini tahun 2006 itu boomingnya waktu berdekatan dengan Piala Dunia, jadi kurang menggigit lah. Alasan kurang menggigit ya cukup ada alasannya. Tetapi kenapa kalau film ini menurutku lebih mudah mendapatkan gigitan untuk penikmat film, selain diarahkan oleh Akar Stevenson,
Terus skenarionya ada 3, Tim Smith, Arkasa Stevenson, dan Kate Thomas. Semuanya terlibat, terlebih dari Neil Tiger Free yang menjadi Margaret sendiri. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah bagaimana efek pembunuhan dan beberapa efek yang lainnya. Efek pembunuhan, penggambaran cerita, misalnya cerita korban-korban yang meninggal, hampir sama dengan kayak menonton The Final Destination. Film ini memiliki kekuatan yang hampir sama. Dia menjelaskan bagaimana proses beberapa orang itu meninggal itu dijelaskan secara detail. Ya, di 1976 dijelaskan juga, tetapi tidak sejelas di tahun 2004 ini. Ya, kita kembali lagi kalau ngomongin ini, perbedaannya kembali ke kualitas peralatan, inovasi penulisan skenario, jalan cerita, dan ide-ide yang lain yang ikut membangun film ini, termasuk di adegan melahirkannya. Nah, kelima yang menjadi buah menarik film ini adalah bagaimana kalau kita nonton filmnya Judgment Day itu, kalau nggak salah Arnold itu pernah main film horor rohani, judulnya Judgment Day kalau nggak salah. Dia pernah main, tapi sebentar saya cari. End of Day, dia juga main di film itu, juga ngomongin juga konspirasi, sempat ngomongin konspirasi konspirasi gereja juga. Terus Dan Brown juga filmnya yang bukan Mona Lisa ya, filmnya yang pas di ngomongin tentang iman ke Katolik juga ada beberapa filmnya. Itu yang jadi menarik kalau kita ngomongin film tentang konspirasi gereja. Di luar negeri mungkin bisa booming, tetap di Indonesia mungkin senyap. Ya, karena menurutku ini yang jadi permasalahannya. Kalau di luar negeri bisa banyak penonton karena penikmatnya banyak penonton yang paham cerita ini. Tetapi di Indonesia belum tentu. Di Indonesia film ini akan bersaing dengan Bandara Ruhi, Kakek Desa Penari yang punya setup 10 juta penonton. Terus akan bertemu dengan Siksa Kubur, belum lagi dua Hati Biru. Jadi film ini memiliki kekuatannya sendiri, terlepas dari beberapa kesalahan yang mungkin, misalnya ceritanya terlalu bertele-tele atau lain sebagainya. Ya, sekali lagi film seperti ini sedikit sulit untuk melawan Bandara Ruhi yang mungkin bisa menjadi film penonton terlaris Lebaran atau film Siksa Kubur. Jadi ada 5 film horor. Prediksiku kalau di Indo paling cuma 1 atau 2 penonton yang cukup sukses nanti di pasar, sedangkan yang ini bersaingnya di Indonesia masih dengan Exfum. Beberapa bioskop masih menyertakan Exfum, masih ada Godzilla. Jadi menurutku akan sulit untuk meraih penonton besar, meskipun dengan jalan cerita dan efek yang aduhai untuk memanjakan penonton. Jadi penonton yang ingin menontonnya silakan nikmatinya, karena film ini nggak membuat kita rugi beli tiketnya.
Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silakan like video ini, subscribe Pendapat Joseph. Jika ada kritik dan saran tulis di komentar. Jika ada keinginan berinvestasi silakan klik link Saweria di deskripsi atau scan barcode di pojok kiri bawah. Terima kasih.